Kenapa konfliknya, lokus peristiwanya terjadinya di Yerusalem Timur, tetapi yang bereaksi adanya di Gaza? Ketika orang umat Islam sedang beribadah, lagi baca Quran, lagi sholat di masjid, diserbu oleh kepolisian, diblokade, kemudian dilempari gas air mata. Wajar warga Gaza marah. Yang tadi Ibu Monik bilang ini dipegang oleh Yordan begitu ya. Dari mana sumbernya? Kami itu kesusahan masuk ke sana. Kenapa? Karena dipegang oleh Israel. Saya melihat informasi yang beliau sampaikan ini banyak yang absurd ya. Dan justru banyak mengaburkan fakta-fakta sejarah yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Muzakir Official Channel. Baik, kali ini kita akan coba mengkomparasi antara statement terhadap masyarakat yang pro terhadap Israel dan statement yang pro terhadap Palestina. Di kesempatan kali ini ya, saya akan coba mengambil komparasi ya dari salah satu acara TV yang diadakan oleh salah satu stasiun televisi swasta nasional, yaitu TV One, yaitu acara tentang catatan demokrasi. Langsung saja kita simak video pemaparan dari Ibu Monika. Kira-kira seperti apa nih? Nah, kita simak dulu ya. Setelah itu nanti kita akan komparasi dengan yang lainnya. Berikut videonya. Kenapa konfliknya, lokus peristiwanya terjadinya di Yerusalem Timur, tetapi yang bereaksi adanya di Gaza? Selanjutnya pertanyaan dari Mbak Monika ini dipatahkan oleh argumen-argumen oleh narasumber lain. Nah, kira-kira statement dari narasumber lain itu seperti ini nih. Ketika orang umat Islam sedang beribadah, lagi baca Quran, lagi sholat di masjid, diserbu oleh kepolisian, diblokade, kemudian dilempari gas air mata. Wajar warga Gaza marah, karena itu juga saudara-saudara kita, itu masjid kita. Ya, Mas Hussein, saya klarifikasi dulu nih. Informasi tentang kewenangan di Masjid Al-Aqsa itu bukan berada di tangan Israel. Kewenangan Masjid Al-Aqsa dan Masjid Golden Dome, Kubah Emas, keseluruhan kawasan Al-Haram Al-Syarif itu di kota tua Yerusalem, di Sion gitu, adalah kewenangan dari Yordania, bukan Palestina. Israel hanya boleh menertibkan setiap pelanggaran yang terjadi di kawasan tersebut. Tetapi Israel tidak berwenang terhadap kawasan itu. Yang tadi Ibu Monik bilang ini dipegang oleh Yordan begitu ya. Dari mana sumbernya? Kami itu kesusahan masuk ke sana. Kenapa? Karena dipegang oleh Israel. Di wilayah mana? Di wilayah Yerusalem. Israel yang membukakan pintu kapan pintu ditutup. Loh, kamu ibadah digituin? Suka-suka dia, Pak. Saya bersumpah demi Allah di depan forum, di depan masyarakat Indonesia dan siapapun yang melihat, kami Pak Itikaf diusir, ditendang Pak. Memang ada video di situ. Bahkan Bapak Haikal informasinya sempat ditahan juga oleh polisi Israel. Sempat ditahan sehari ketika saya orang Indonesia baru kemudian dilepas. Ribuan Pak, 1000 lebih anak-anak itu sudah sampai di sana dan di penjara. Babe yang melihat langsung fakta saya di lapangan seperti itu ya. Bisa ditanggapi? Ngerasain larasnya Israel di punggung kami kok. Kenapa bisa Israel menyerahkan kepada Yordania? Karena memang pada tahun 1948 sampai 1967, Bapak Ibu, ini kita belajar sedikit sejarah ya. Waktu itu ada perang Arab Israel tahun 1948. Israel merdeka 14 Mei 1948 dan Israel langsung diserbu 5 negara Arab. Dan kelima negara Arab itu akhirnya membagi tanah yang seharusnya menjadi negara Arab Palestina. Gaza dikuasai oleh siapa? Mesir. Tepi barat, Yerusalem Timur dikuasai oleh siapa? Yordania. Tidak pernah Palestina mendapatkan haknya. Jadi Bapak Ibu semua, saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang kita cintai Indonesia ini, belajarlah sejarah. Kenapa ada konflik tahun 1948? Kita baru hebohnya sekarang. Ya, pertama tanggapan ini tidak nyambung dengan pernyataan sebelumnya tentang kerusuhan di Masjid Al-Aqsa dan penyerangan di Masjid Al-Aqsa. Dan kalau mau melihat sejarah, jangan tanggung-tanggung Ibu, jangan ke 48 sebelumnya. Kok bisa gitu loh ada Israel di Palestina, kenapa ada entitas baru di Palestina yang tadinya damai? Oke, mari kita ulas sesuai permintaan Mas Hussein.
Kita mundur ke belakang. Baik, Mbak Monik, kita kasih kesempatan ke Mas Husin. Orang Yahudi, Kami menghitung orang durasi. Nasrani, semua hidup berdampingan. Orang Islam, orang Yahudi, orang Nasrani semua hidup berdampingan di bawah kekuasaan khilafah saat itu ya, Khalifah Abdul Hamid. Tamam? Nah, tiba-tiba kok ada kerusuhan, ada konflik, dan tahun 48 tiba-tiba ada sebuah negara yang sebuah bangsa Yahudi yang masuk ke wilayah Palestina secara ilegal, kemudian memproklamirkan diri sebagai sebuah negara. Kalau mau loncat jangan terlalu tanggung. Dan ini saya yakin semua juga paham sejarah ini. Ini semua sudah bukan hal baru, dan nggak perlu kita terlalu merendahkan IQ orang Indonesia masalah ini. Ibu Monik bukan satu-satunya orang ahli sejarah di Indonesia tentang masalah Palestina. Jangan terlalu merendahkan bangsa sendiri. Ini kurang tepat bagi saya. Saya melihat informasi yang beliau sampaikan ini banyak yang absurd, ya, dan justru banyak mengaburkan fakta-fakta sejarah yang ada. Karena begini, kita ini hidup sekarang di era terbuka ya, ini era keterbukaan informasi. Informasi apapun sekarang bisa kita buka ya melalui gadget kita, dan sumber dari manapun bisa kita dapatkan. Jadi saya kira tentang sejarah Palestina, tentang sejarah kehadiran negara Israel di tanah Palestina, ini sudah menjadi pengetahuan umum. Tidak ada yang tersembunyi, dan saya kira kalau kita mau bedah sejarah itu jauh lagi ke belakang, ya ketika bangsa Yahudi mengalami diaspora sampai dominan di penyebarannya di Eropa misalnya, yang itu juga memicu peristiwa atau tragedi Holocaust yang tadi disinggung Mbak Monik, ini kan semua bisa didapatkan dengan mudah dan sudah menjadi common knowledge ya, pengetahuan masyarakat. Jadi saya kira kalau kita ingin mengedukasi masyarakat ya jangan kemudian juga informasinya justru tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Husin, justru jadi seperti merendahkan nalar masyarakat itu sendiri. Ini masukan saya untuk Mbak Moni. Tapi saya senang kita bisa mendiskusikan hal ini. Ya, jadi Mas Husin, maaf, saya tidak merendahkan bangsa Indonesia. Saya justru sangat menghargai. Karena itu saya tidak ingin bangsa kita ini berlarut-larut masuk dalam konflik yang sebetulnya ada dasar sejarahnya, ada dasar historisnya. Harusnya kita tahu dulu. Kenapa ada bangsa Israel? Bangsa Israel itu merdeka bukan karena mereka memerdekakan dirinya dengan begitu saja. Tetapi ada dasar resolusi dari PBB. PBB lah yang membagi dua tanah menjadi Arab Palestina dan Yahudi Palestina pada tahun 1947. Dan kemudian 33 negara setuju pembagian tanah tersebut, 13 negara tidak setuju. Umumnya mayoritas Arab. Mbak Monik, sedikit saja. Menurut Anda apa yang melatar belakangi kemudian penyerangan Israel untuk menyerang Masjidil Aqsa kemarin? Israel tidak menyerang Masjidil Aqsa. Al-Aqsa tidak diserang. Kalau Anda melihat dalam berita-berita di Iran, situs-situs, nah mungkin Anda bisa menemukan bahwa sebetulnya hari Jumat terakhir bulan Ramadan, ini Anda harus cek juga ya. Oke, baik, kita cek langsung ke Mas Husin. Anda yang berada di sana, teman-teman Anda kemudian menyaksikan apakah betul tidak ada penyerangan pihak Israel ke Masjidil Aqsa di malam Ramadan? Menurut saya ini adalah argumen yang sangat menggelikan, karena bahkan Perdana Menteri Israel pun Netanyahu tidak menggunakan ini sebagai argumen. Netanyahu tidak pernah mengatakan kami tidak pernah menyerang Al-Aqsa. Tapi tiba-tiba Ibu Monik mengeluarkan statement ini dari mana dasarnya? Nggak ada pejabat tinggi Israel yang mengingkari bahwa ada penyerangan ke Masjidil Aqsa. Baik. Nah, jadi mana harus saya percaya, Ibu Monik atau statement dari petinggi-petinggi Israel sendiri? Baik. Dari beberapa penyampaian yang disampaikan oleh Ibu Monik ini ya, salah satu aktivis yang pro terhadap Israel, itu terkesan seakan-akan mencoba untuk mengkaburkan sejarah yang ada. Mengapa demikian? Karena seperti ini. Narasumber lain itu sepakat jika ingin mempelajari sejarah tentang Palestina dan Israel, maka lebih baiknya untuk mengacu kepada bagaimana Palestina sebelum ada Israel ya, atau tahun sebelum Masehi, jauh sebelum Masehi. Dan ini lebih pandangannya lebih luas ya, cakupannya lebih luas. Nah, kira-kira kan kalau kita belajar sejarah, nah alangkah baiknya memang kita harus mempelajari secara keseluruhan ya, nggak usah tanggung-tanggung, karena ini sejarah. Kita harus benar-benar melihat dari akarnya, karena kalau kita lihat hanya dari atasnya saja, kita nggak lihat bagian bawahnya,
ya salah kaprah ya. Di sini ya Ibu Monica ini terkesan berusaha untuk mengkaburkan atau misalkan membuat sejarah sebelumnya itu blur dan pemahamannya menjadi salah karena terbukti argumen-argumen yang ia sampaikan dengan mudahnya dipatahkan oleh para narasumber lain. Dan jika ini terjadi kepada kita secara pribadi ya beliau kan berinisiatif untuk mencerdaskan bangsa atau mencerdaskan masyarakat Indonesia. Ya, saya sebagai seorang muslim ya, dari kecil ya, kalau teman-teman sempat menimba ilmu di madrasah, tentu ada salah satu mata pelajaran terkait sejarah, yaitu SKI, Sejarah Kebudayaan Islam. Nah, di sana itu tentu akan mempelajari secara keseluruhan bagaimana perkembangan Islam jauh sebelum Rasulullah itu sampai, sebelum Rasulullah itu diutus. Dan terkait hal ini tentu juga secara sekilas ya kita pelajari gitu loh Bu. Kita pelajari. Jadi dengan apa yang Ibu sampaikan ini seakan-akan memberikan informasi baru yang kesannya itu mengkaburkan informasi yang lainnya. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Dan bila teman-teman punya argumen lain terkait sejarah Palestina dan Israel ya, bisa teman-teman sampaikan di kolom komentar. Dan jika teman-teman suka dengan video-video seperti ini bisa diklik like aja. Jika nggak suka dislike aja nggak apa-apa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.